orang tua dulu. Orang tua dulu. Itu dibagi dua sesi. Ya. Seperti apa sih Pak kronologi kejadiannya dan dibongkarnya kasus ini Pak? Jadi kasus ini terjadi karena ada laporan dari salah satu warga. Ya, kemudian setelah ada laporan tersebut, saya ingin kejadian yang sangat luar biasa ini harus terungkap. Setelah itu mengembang, ya, mengembang ada beberapa korban yang akhirnya saya kumpulkan keluarga korban untuk membuat laporan pada pihak PPA di Polres. Setelah warga bikin laporan ternyata makin banyak. Total berapa sih? Setelah kembangan total yang kami catat sesuai BAP dari pihak PPA ada 11 korban. Terus kemudian usia setelah korban? Gimana? Rata-rata usia korban? Usia berapa? Usia korban rata-rata di angka 10 tahun ke bawah. 10 tahun ke bawah banyak. Kejadian ini ternyata sudah lama terjadi. Setelah itu sampai 5 tahun ke belakang kita melakukan hal tersebut. Baru terungkap sekarang ketika penyidik melakukan penyidikan. Pelaku warga saya sendiri. Ya, artinya dengan kejadian ini saya sangat terpukul sebagai kepala desa Cempaka. Di luar dugaan ada kejadian yang sangat luar biasa yang bikin memalukan desa kami dan warga kami. Pak, motifnya gimana Pak? Motifnya ada apa namanya, diiming-iming uang katanya si korban itu oleh pelaku. Pak, untuk TKP-nya di mana Pak? Ini kita pertemuan dengan PPA ini pertemuan. Untuk TKP Pak di mana Pak? TKP masih di lingkungan kita Pak, di RW 2. Informasi kayaknya di toilet masjid. Kalau di toilet belum saya terima, ada di salah satu madrasah di lantai 2. Terus di rumahnya. Status pelaku pengangguran. Pengangguran ya kurang ini juga lah. Ya, secara ekonomi masih emang mengkhawatirkan. Informasi yang kami terima bahwa pelaku juga pernah mengalami hal Betul, yang sama. setelah dilakukan penyidikan ternyata pelaku juga ada salah satu korban dulunya waktu SD. Oleh siapa Pak? Oleh apa? Saya kurang tahu. Pegawai salon? Kurang tahu kalau masalah ini. Sebelumnya ada laporan ke pihak kelurahan nggak? Pihak desa? Saya mendapat laporan dari pihak keluarga korban saja. Kemudian saya kumpulkan dua korban 1-2 orang, ternyata ada pengembangan suruh bikin laporan langsung ke Polres. Ada yang masih belum sekolah katanya Pak korbannya? Ada, cuman bukan di sodomi yang itu, hanya di gesek-gesek aja katanya. Yang disodomi 11 orang berarti? Enggak semua. Laporan yang saya terima, informasi yang saya dapatkan hanya 2 orang saja. Sisanya Digesek-gesek. ada yang pelecehan aja. pelecehan aja seperti itu. Sudah Pak berapa Lurah? lama ini? Ada 5 tahun ke belakang ternyata. Enggak, untuk yang sekarang ini terungkap. Nggak tahu baru Pak. Kami juga semua tidak menyangka lah, tidak menduga ada hal seperti ini. Dan pelaku juga kan kelihatannya dia itu gagah lah ya, garang mukanya. Nggak ada yang menduga lah si pelaku berbuat seperti ini. Nah, atas kejadian ini apa yang akan dilakukan oleh pihak desa? Ya, saya bekerja sama dari awal setelah terungkap kejadiannya. Setelah saya tahu ini yang paling bahaya adalah korban, Pak, yang harus kita lindungi agar kedepannya tidak menular penyakit dari si pelaku. Karena si pelaku juga, kita tahu sendiri si pelaku juga kan tadinya korban juga. Saya dengan KPAI, dengan Dinsos telah membangun komunikasi untuk melakukan perbaikan mental pada si korban. Selain itu juga dengan para pemuka agama, dengan para guru ngaji, saya menekankan agar korban ini diprioritaskan untuk pembinaan mental rohaninya. Dikhawatirkan oleh orang tua Pak bahwa si pelaku ini terjangkit virus HIV. Nah, itu akan dilakukan pengecekan juga kalau untuk terhadap anak-anak. Ya paling yang, karena sesuai pengakuan dari korban tidak semua, hanya beberapa saja. Paling nanti yang korban sodomi saja, yang si sodomi yang akan kita lakukan pemeriksaan. Tapi kan si pelaku juga saya lihat tadi diperiksa darah juga kan pihak Polres, apakah ada HIV atau tidak kan.
karena lagi proses pemeriksaan juga Pak terhadap si pelaku. Tangkapnya di mana Pak? Tertangkapnya yang saya dapat info itu di rest area di daerah Kerawang. Mau kabur atau pekerja di sana? Kebetulan katanya sudah bekerja di sana ya, sebagai office boy di sana di rest Katanya area. kurang mabuk, kurang ada gangguan. Si pelaku. Iya. Ya emang dibilang normal juga ya, saya lihat kurang normal juga si pelaku. Yayan Sahrodi. Turun. mau ditokapin gitu Seperti ini Pak keadaannya ya kemarin ini. Emang seperti ini Pak. Dia kasih kuota di sini. ibu polisinya punten paling payah Iya di sini. Emang di sini dia ngelakuinnya. Di sini sama di masjid. Ada masjid satu lagi. Diminta usaha ada. Anak-anak suka dikumpulin di sini berarti Bu? Iya dia undang. Emang sengaja dia jadi anehnya kenapa gitu sampai nggak tahu pada orang tuanya pada nggak tahu. Kayaknya 5 bulan di sini aja. Pas ibunya meninggal, dia angkut anak-anak. Anak-anak suka kumpul di sini apa gimana Bu? Anak-anak biasanya kumpulnya di tempat main. Ada di lapang, ada di jalan, atau dia lagi berkeliaran di apa sih itu teh? Di jalan atau menuju masjid juga tempat dia berkumpul-kumpul. Cuman kalau misalkan ketemu dia kan seringnya mainnya ke masjid. Tapi dia bukan berarti suka ngajar ngaji ya. Itu cuman dia tempat mainnya karena orang-orang masjid atau misalkan apa itu tuh ibu-ibu majlis itu kan sayang kasihan sama dia itu kan kurang dari ekonominya gitu Pak. Jadi merasa ingin membantu bagaimana caranya dia kan suka bersih-bersih bantu juga di masjid, di masyarakat juga suka bantu. Jadi kita tidak mengira kalau kelakuannya seperti itu Pak. Jadi mungkin dia melakukan itu sama anak-anak cari kesempatan dari kumpulan-kumpulan seperti adanya Pondok Ramadan kan itu yang dilakukannya pada bulan puasa kemarin Pak yang paling dominan lama itu. Marbot oke Bu, itu marbot masjid. Bukan. Dia cuman membantu doang. Berarti setelah itu anak-anak sering dikumpulin di... Iya, sering dia panggil. Malah anak-anak juga sering gini. Kalau kasarnya ini ya, Sundanya mun hayang boga duit mah orang kasih keling yuk gitu. Jadi anak-anak itu udah tahu bahwa dia itu suka mengiming-iming uang dari nilai uang Rp5.000 sampai Rp20.000. Mungkin anak-anak yang lebih mau sama dia atau gimana sampai Rp50.000 Pak. Selain itu apa lagi iming-imingnya? Kurang tahu. Ada ancaman juga? Ada ancaman juga. Kalau misalkan ada yang bilang apa, dia mengancam mau pukul apa dengan metode katanya awas ya ku aing katanya gitu. Dengan ancaman itu Kalau masalah PlayStation gimana? apa? main game. Kalau main game bersama itu kan dia udah iming-iming pakai kuota itu beli kuota. Anak-anak yang mana gitu. Terus pada main di sini gitu. Pada main aja, cuman nggak banyakan, cuman berapa orang dulu gitu. Nanti udah pleng berapa lagi hari ya kalau udah punya uang mungkin ya udah gimana udah usaha menghasilkan apa ajak lagi anak-anak ke sini gitu. Nggak sekaligus kejadiannya langsung prek semuanya enggak. Jadi udah berapa lama Bu laporannya? Yang saya tahu laporannya baru berapa minggu ya. Dari kejadiannya hari Kamis tanggal berapa itu ada dari warga yang sengaja merekam pakai video di lapang, merekam anak-anak yang namanya yang suka dipanggilnya tolek gitu. Nah dari hasil rekaman itu saya menggugah. Pengen tahu gitu gimana tadinya saya nggak bakalan ramai dulu ya Pak.
saya pengen tahu emang apa iya ini benar apa enggak ini kejadian ini. Saya udah sama warga yang lain udah diam-diam dulu lah, sama warga di sini juga setempat, sama keluarganya juga pengen tahu ini ceritanya gimana, emang iya apa enggak ini barudak teh, kata saya teh gitu. Tapi ternyata warga udah mendahului, tidak menerima karena menanyain anak-anaknya. Oh iya gitu Pak. Pelaku di sini tinggal sama siapa, Bu? Dulunya sama ibunya, sekarang sendiri. Ini ada juga pihak keluarganya ini. Ibunya kemana, Bu? Ibunya meninggal, bapaknya juga meninggal. Jadi dia anak tunggal. Iya, anak tunggal satu-satunya. Kondisi kejiwaannya gimana, Bu? Kalau menurut saya baik sih Pak. Soalnya gini, menurut saya baik tuh gini, dia butuh pekerjaan, suka minta ya, termasuk sama suami saya juga, ikut kerja atuh Pak gitu ya. Terus sama yang lain juga, terus sama Pak Kades juga suka dikasih pekerjaan apa, minta uang apa makanan. Terus dia tahu kalau yang namanya apa itu teh, yang namanya dia lapar apa gimana harus lari kemana, orang yang dia tolong itu siapa gitu.